Ternyata DRL sudah 2 tahun mualaf. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport. Ada sebuah restoran dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam. Dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Oke, jadi dari akun Dery Sulaiman ini, beliau menyampaikan kalau DRL itu sudah belajar untuk syahadat itu dari 2 tahun yang lalu. Terbukti dari banyaknya program-program di channelnya DRL yang banyak mengundang ustadz-ustadz, pemuka agama gitu loh. Sebenarnya kan ini harusnya menjadi berita yang membahagiakan kan untuk saudara-saudara seimannya. Tapi namanya juga DRL. Lagi banyak kasus, bahkan masih banyak yang belum selesai. Tiba-tiba ada berita ini. Muncullah postingan Doktif yang seperti ini. Di sini Doktif ngelingkerin 2 poin ya. Yang dalam visualnya itu menurut gue ya, di captionnya kan tertulis acara Natal. Dan itu diupload di tanggal 25 bulan 12 tahun 2024. Terus lingkaran yang di atasnya lagi itu akun Dery Sulaiman ini itu bilang beliau login 2 tahun yang lalu. Saya yang mensyahadatkan. Ya mungkin Dokter pengen kita coba jeli dari sini. Kalau emang dari 2 tahun yang lalu, kenapa di akhir tahun 2024 DRL itu masih ikut Natalan? Gue rasa sih ini cuman gorengan-gorengan aja sih. Dan banyak yang bilang kalau DRL ini nyari simpati sama masyarakat dengan menjadi mualaf. Dery Sulaiman ini pun itu menjelaskan bahwa kita nih harusnya bersangka baik sama Tuhan. Bahkan beliau menceritakan sebuah cerita di mana satu orang ketika sedang perang, musuhnya ya, itu sudah mau dieksekusi. Tapi di saat itu musuhnya ini bersyahadat. Nah, yang mengeksekusi ini merasa musuhnya ini bersyahadat karena takut mati. Akhirnya tetap dieksekusi. Dan di situ ternyata Rasulullah marah dan bertanya sama yang eksekusi, apakah kamu sudah membelah hatinya untuk tahu isi hatinya? Maksud dari cerita ini ya kita paham lah ya kan bahwa kita tidak bisa menghakimi siapapun. Lagian ini pertanggungjawabannya itu di akhirat kan. Gue lebih pengen ngelihatnya itu kita tidak boleh terlalu berburuk sangka aja gitu loh. Kenapa? Karena pertanggungjawaban soal hal beginian itu bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Jadi baiknya kita sebagai yang tahu gitu ya, itu kita baiknya berprasangka baik saja. Dan menurut gua ya, menjadi salah kalau kita ngajak orang untuk berburuk sangka. Tapi kan sekarang banyak banget juga kan, pencitraan lah, penggiringan lah gitu kan. Ya takutnya juga gitu, jangan sampai sebuah kepercayaan dipermainkan atau dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Oke, menurut kalian kira-kira ada perjalanan spiritual apa yang membuat DRL ini dapat hidayah dan menjadi mualaf? Coba kalian tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya.